Sekalian, yuk kita bacakan yang pertama. Bismillah. Apa persiapannya? Mumpung bisa disiapkan dari sekarang ya. Mudah-mudahan sampai. Dan ini sunnah, cuma setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau nggak dapat sekarang, Idul Adha. Kalau nggak dapat Idul Adha, nunggu tahun depan. Kalau hidup. Nah, Bismillah. Dan berpahala ya, kalau sunnah berpahala. 1. Baik, untuk persiapan salatnya nanti, pertama menyiapkan pakaian terbaik. Bukan mahal, terbaik. Kalau bisa mahal, terbaik, bagus. Ya, mahal itu relatif sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jelas ya? Hadisnya di Al-Mustadrak, hadis 7560. Ini hadisnya langsung dari cucu Nabi, Imam Hasan ya bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu. Kata para sahabat, kalau Anda ingin melihat kepribadian Nabi, maka lihat di Al-Hasan. Jadi semua akhlak Nabi berwujud di Al-Hasan. Tapi kalau Anda ingin melihat paras Nabi, lihat di Al-Husain. Ya, Al-Husain mewakili paras Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hasan lekat dengan Quran, ahli Quran Al-Hasan itu. Nah, ini menyampaikan hadis dari datuknya, dari kakeknya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, memerintahkan kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi aja diperintah oleh Nabi. Apa yang diperintahkan? Fil idaini, di dalam setiap 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha, an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid. Khusus Idul Adha, wa an nudahhiya bi asmana ma najid. Nah, ini satu ya. An nalbasa, awas hati-hati, ajwada ma najid. Fokus ya. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami dapati. Yuk disiapkan dari sekarang. Ya. Kalau misalnya ada kemampuan untuk menyiapkan yang terbaik, silahkan cari. Bukan hanya memberikan zakat fitri ya. Kalau ada kelebihan di pakaian misalnya, kita bisa share dengan teman-teman yang lain. Ya, supaya mendapatkan kebahagiaan yang serupa. Ya, bahkan diperintahkan saudari-saudari kita yang akhwat yang belum punya jilbab, itu pernah diadukan oleh sahabiah perempuan. Ya Rasulullah, si fulana belum punya jilbab. Si fulana katanya nggak berjilbab ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu datang ke sana bawa jilbab, pakaikan dia jilbab. Itu fikihnya. Makanya Nabi itu memberikan isyarat fikih dakwah kadang diutamakan dibandingkan dengan muamalah. Bagaimana orang hukumnya Idul Fitri masih puasa, kasih dia makanan supaya buka, jangan langsung haram. Apa hukumnya tetangga masjid muslim bertahun-tahun nggak pernah ke masjid, dosa, bakar rumahnya, astagfirullah. Bukan, ajak dia ke masjid, itu hukumnya. Maka di sini teman-teman sekalian, kenakan pakaian yang terbaik. Kemudian wa anna tatayyaba bi ajwada ma najid, annal basa ajwada ma najid wa anna tatayyaba ya bi ajwada ma najid. Kemudian mengenakan parfum khusus untuk laki-laki khususnya. Ya, kalau perempuan yang terbatas sekiranya khusus untuk perempuan yang tidak menebarkan wangi yang berlebihan, ya, yang bisa menjadikan perhatian-perhatian berlebih. Tapi untuk laki-laki sunnahnya maksimal di sini. Ya, sunnah kenakan. Awas hati-hati, bukan sembarangan, bukan hanya untuk wangi. Ingat, niatnya bukan tampil wangi. Niatnya bukan tampil wangi, tampil ihsan, tampil baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu tampil baik di hadapan Allah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, agak cepat saya sampaikan, makan terlebih dahulu. Saat subuh, setelah subuh, ya, sebelum kita berangkat menuju tempat salat Id. Makan dulu. Ya, makan di sini sekedar memberikan kesan bahwa hari sudah tidak puasa lagi. Jelas ya? Selesai. Karena itu orang-orang yang tidak punya makanan disiapkan oleh panitia supaya diberikan zakat fitri. Mau Idul Fitri kembali makan, dia nggak bisa makan. Sehingga kita support dengan makanan pada saat itu. Jelas ya? Disiapkan, disalurkan, makan terlebih dahulu. Tapi tidak harus kemudian misalnya sampai kenyang dulu sehingga sholat juga tidak maksimal, gitu ya? Secukupnya aja. Sekiranya membatalkan keadaan diri kita, untuk menunjukkan batal di sini maksudnya sudah tidak puasa lagi. Hadis saya bacakan dari Imam Ahmad ya rahimahullah, dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah. Kapan lagi makan ada pahalanya? Double lagi pahala makan dan pahala Idul Fitri. Kita makan biasa baca bismillah berpahala. Bismillah makan, bismillah minum berpahala, jangan dikira tidak berpahala. Ini saya kasih contoh ya, kasih contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan hanya menghilangkan haus. Bismillah, kata para ulama tafsir, bahkan jika kita sebutkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebelum makan atau minum, maka diberikan keberkahan oleh Allah. Setan tidak ikut di dalamnya, ikut bagian. Ketika selesai alhamdulillahirabbil alamin, maka diberikan keberkahan. Minum seteguk, 2 teguk jadi tenaga. Ya, makan 1 suap, 2 suap, alhamdulillah jadi tenaga. Itu tenaganya untuk apa? Untuk ibadah, dan ditahan untuk berbuat maksiat.
Makanya orang yang berkah itu nanti ada dorongan dalam fisiknya untuk nggak berbuat maksiat, dijauhi dan dekatkan pada keberkahan. Nah itu harian dibiasakan. Ya paling sedikit Bismillah, ya paling sedikit. Setelah Alhamdulillah selesai, ada berkah dan pahala. Nah Idul Fitri sudah dapat pahala yang tadi, dapat lagi pahala sunnah. Ya setahun sekali, ingat cuma setahun sekali, karena Idul Adha sebaliknya tidak makan. Ya teruskan hadisnya. Ya kemudian wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyati. Tapi Idul Adha nggak makan, nanti makannya sepulang dari sholat baru kembali, dan sunnahnya kalau memungkinkan ya itu bagian dari sembelihannya. Nah, jadi kalau Idul Fitri makan dulu dan berpahala 2 kali lipat pahalanya dari hari-hari biasa. Jadi siapkan ya. Nah, makanya ibu-ibu kadang-kadang udah nyiapkan ketupat gitu kan, udah cari-cari dari malam-malam hari ini, disiap-siapkan. Nah, nggak harus ketupat, apa aja pokoknya yang ada di depan kita. Alhamdulillah ada ketupat, ya nikmati gitu kan. Ada apa, nikmati. Tapi kalau bisa jangan terlampau kenyang supaya salatnya nyaman saat Idul Fitri. Ya, ada kurma, alhamdulillah. Nggak ada apa-apa, ya air putih. Ya, air putih itu susu kan, air bening ya ini. Kemudian berangkat ke tempat salat dengan berjalan kaki sambil bertakbir. Nah ini dia. Ya. Hadisnya Ali, dari Ali tadi anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah, sekarang bapaknya. Ya menantu Nabi. An Ali bin Abi Thalib qala minas sunnati an takhruja ila al-'id masya. Termasuk sunnah berangkat ke tempat salat Id dengan berjalan. Tapi jangan baca tekstual. Saya mau tanya, dengan berjalan ini rumah Nabi ke tempat salat jauh enggak? Jadi bukan jarak Bekasi Istiqlal. Rumah Nabi ke tempat sholat di musallanya lapang. Jadi kalau sekarang ini, ya ini misalnya ilustrasi Masjid Nabawi ini segini, Masjid Nabawi misalnya. Nah ini teman-teman sekalian, ini Madinah dulunya, sama Masjid Nabawi itu. Ginilah, nih, sama Masjid Nabawi itu Madinah. Rumah Nabinya di sini, ya sedikit masjidnya di sini. Nah itu kan jaraknya nggak jauh, jadi kayak dari sini ke gerbang depan bawa apa? Maksudnya apa? Kalau tempat anda sholatnya dekat dengan rumah. Tapi kalau anda mau sholat di Istiqlal, ada pengumuman di Istiqlal boleh. Pengen ke Istiqlal, pengen juga menikmati masjid baru direnov, ya, ingin bersyukur pada Allah, mau dari Bekasi, menerapkan sunnah, jalan kaki, nyampe sana ketinggalan anda. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kalau dekat dengan masjid, jalan sambil bertakbir. Saya bacakan hadis kedua tentang takbirnya dia. Ada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Annahu kana yakhruju fil 'idaini minal masjid fayukabbir hatta ya'ti al-musalla. Nah, Ibnu Umar tuh mencontohkan, jadi keluar, mereka yang i'tikaf kadang sampai penghujung hari terakhir. Malamnya terus menjelang Id karena dekat dengan rumah. Ya, kita boleh kalau besok keluar pada asar nggak ada masalah. Ada yang nginep lagi misalnya takbir malam, besok paginya berangkat nggak ada masalah. Tapi ketika akan berangkat ke tempat sholat, nanti kita lihat apakah di musala atau di masjid, isi dengan takbir. Dan kita harus bangga dengan takbir itu identitas kita. Pejuang kita aja bangga dengan bertakbir. Coba lihat dulu Bung Tomo takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pejuang kita bertakbir. Ya takbir itu bisa untuk berjuang, bisa untuk bersyukur, bisa untuk beribadah. Takbir perjuangan dalam jihad, Allahu Akbar, dipraktikkan oleh pejuang-pejuang kita, pahlawan nasional kita. Lihat, takbir dalam ibadah dipakai dalam sholat, Allahu Akbar. Takbir dalam syukur dipakai saat menuntaskan ibadah seperti puasa. Dalilnya Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Makanya mesti bangga dengan takbir. Itu syiar, keluar kita bareng-bareng. Oh, kebayang nggak? Begitu keluar semua kompak, kan sama-sama ini keluar nih bareng-bareng. Kalau bisa bareng-bareng, terus bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kalau di luar itu saya suka menyarankan berangkat bareng. Biasanya di kompleks saya mintakan yang ini datang bareng, dan dahsyat itu lain rasanya. Anak-anak kita bariskan ini tiap malam Id, Pak, di sini kita bariskan, muter keliling kompleks sana, semua keluar nih. Terus tiba-tiba kemudian ikut tuh bapaknya ini, malam itu ikut semua keliling komplek aja, tapi dahsyat rasanya. Jangan diberikan royalti pahalanya kepada Sony. Pakai kaset tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muter kaset yang dapat pahala royaltinya nanti yang punya kaset deh. Itu sunnah. Ya sunnah, nggak usah malu. Sunnah yang terakhir dalam jalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'idaini raja'a fi ghairi tariq alladhi kharaja fihi. Sunnah selanjutnya saat pulang ngambil jalan berbeda. Tidak jalan yang sama kalau ada alternatif jalan. Kayak kita nih di lapang salat kan. Teman-teman yang dari sana gerbang bisa pulang lewat sana sedikit. Kan sambil takbir lagi, maksudnya apa? Untuk menyapa kepada tetangga-tetangga. Suasana bahagia, berbagi kebahagiaan.
Ya, makanya di daerah